Ner aga karebah kaceps di sini. Di dalam rumah tangga wajar jika ada pertengkaran, tapi ada satu keluarga yang diperkirakan hampir tak pernah bertengkar, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Selain karena tidak punya mertua dan ipar, saat itu Hawa belum mengenal uang belanja. Selamat menjadi saksi. Cerita dimulai dengan melihat seorang pria unik sedikit kacau. Kenapa demikian? Sebab ia malah sibuk mengerjakan tugas di bar sementara masih banyak tempat yang lain tersedia yang lebih menenangkan. Bahkan pria ini bernama Jung. Tak lama Jung dihampiri oleh seorang karyawan bar bernama Bahar, merupakan sahabat karibnya sendiri. Dari sinilah Bahar sekalian memperkenalkan Jung dengan seorang gadis cantik, orangnya agak lucu pula karakternya. 알코올 씁쓸한 성격인가 봐. Pertemuan yang cukup singkat, kurang lebih hanya 30 detik, namun di suatu waktu semesta kembali mempertemukan mereka berdua. 오랜만이네요. Di antara rintik air hujan, tatapan membara dari keduanya meluap laksana lahar cinta pada pertemuan yang berkesan dan sesingkat ini. Dari situlah mereka berdua benar-benar mulai saling kenal. Gadis ini bernama Nara, lalu yang duduk di samping Bahar Jamil namanya, sahabat Jung juga. 번호. 간다. 시집 가고. Bagaimanapun takdir berkata lain, tepat hari ini terdengar kabar jika Nara sudah mau dipersunting oleh lelaki lain. Galau berat tuh si Jung, sebab sejak dari pandangan pertamanya di bar, ia sudah terpikat dengan Nara sampai saat ini. Seraya curhat dengan dua sahabatnya, Jung tak bisa membendung air matanya karena sakit patah hati. Nah lalu setelah efek alkoholnya sudah meledak, tiba-tiba muncul ide brutal dari Jung. Ia akan berangkat mengacaukan pernikahan Nara di sana. Namun pada saat Jung baru mau keluar pintu, ia malah kaget disambut sesuatu. 내가 잘못했어. 다음부턴 늦지 마. Kurang ekor ekspresinya si Jung, tapi ya sudah pastilah sikap konyol dan lugunya itu yang membuat Nara datang ke sini. Nara memilih kabur dari hari H pernikahannya hanya untuk menemui si Jung. Akibat kekacauan itu pula, besoknya Jung langsung dipanggil oleh emaknya Nara secara pribadi. Meski gemetaran tapi mau tidak mau Jung harus datang sebab ini adalah tanggung jawab moral kan. Emaknya Nara penasaran siapa yang membuat putrinya kabur dari hari H pernikahan serta membuat mereka malu di hadapan para tamu yang hadir, dan itu jelas lelaki yang ada di hadapan Bu Linda sekarang. Karena Bu Linda selalu berada di pihak Nara dan mengutamakan kebahagiaan putrinya, ia pun mulai menginterogasi Jung dengan amat serius, mempertanyakan apa pekerjaan Jung, berapa tabungannya, apakah ia sudah memiliki rumah sendiri atau belum. Jung sama sekali tidak bisa menjawab semua itu sebab dirinya hanyalah orang biasa yang belum memiliki apa-apa. Sekarang ia lagi mati-matian belajar untuk ujian advokatnya. Emak Nara yang peka seketika menyodorkan setumpuk uang buat Jung. Jelas Jung menolak uang itu, meski dirinya pengangguran tapi harga diri juga masih ada bos. Sampai Jung sadar saat Bu Linda berkata, gunakan uang itu untuk apartemen yang sudah saya persiapkan untuk Nara. Itu artinya Jung sudah mendapat restu oleh emaknya Nara. Kita juga perlu menyadari jika Nara ternyata anak konglomerat. Nah dengan adanya semua restu dari Bu Linda, ia masih punya satu permintaan terakhir untuk Jun, yaitu 장군을 설득해야죠. 아버님 말씀이시죠? 씨발 새끼야! 너 나라 사랑합니다. 흔들리면 안 돼. 나라 저에게 주십시오. 하고 있습니다. 비겁한 새끼야! 죽는 것이 낫습니다. 이따 이 새끼 땅! 야 이 쏘십시오! 어쨌든 결혼은 했죠. 결혼식 한번 파토낸 덕분에 bagaimanapun ada-ada aja jalannya jika orang memang berjodoh. Tepat hari ini Nara dan Jung telah resmi jadi pasangan suami istri. Oh iya, perkenalkan, ini adalah emak babenya Jung. Sementara yang nyanyi pasti kalian sudah tahu, adik Nara, Nami namanya. 축하해. 이혼
까비. Kisah sesungguhnya pun telah dimulai. Setelah beberapa bulan pernikahan mereka yang ada bukannya kebahagiaan namun hanya pertikaian dan perdebatan dari keduanya, sifat aslinya sudah pada muncul di permukaan. Setelah sekian abad, Jung baru mendengar suara kentut Nara. Nara baru melihat sifat kekanak-kanakan Jung. Intinya semua yang tersembunyi sudah memunculkan diri, seperti yang kita ketahui bersama, yang pada awalnya pasangan suami istri ini begitu saling mencintai tak terkecuali. Nara sangat menyukai senyum Jung, namun sekarang malah sebaliknya. Kondisi berubah sekian derajat. Pernikahan yang awalnya tampak baik-baik saja, bak film-film romantik, kini berubah malah seperti film trailer. Romantisisan itu hanya berlangsung sebentar akibat karakter asli mereka keluar setelah berumah tangga. Baiknya, Jung sekarang telah jadi seorang advokat atau seorang pengacara, sementara Nara jadi produser film. 야 홍나라! 존나게 많고 무슨 말인지 이해할 거야. Begitulah kekacauan rumah tangga mereka. Jung merasa ada di rumah ini bagaikan ada di neraka, lebih-lebih pada Nara sendiri. Sampai akhirnya kondisi tersebut membuat mereka berdua memutuskan untuk mengurus perceraian di pengadilan akibat sama-sama sudah tak sabar berpisah setelah bertarung mempertahankan ego masing-masing. 있겠어요 아직? 이러는데 같이 찡찡찡찡찡 그만들. 그거 하지 말라 그랬지. 번입니다. 중호의 감정들이 생겨. 준비하면서부터였지. 여행이 관광이 아니래. 썩으면 왜 가 썩으면 휴양이래 휴양. 어? 사진 갔습니까? 잠깐만. 저걸 또 한다고? 백수잖아. 백수가 금수저신데. 어이가 없네. 그래서 토스 돌린다 정말. 뭔지 아세요? 야야! 무슨 뽕뽕을 그래 많이 했잖아. 딸내미라 극하나? 선생님, 이 사람 씻지도 않고. 야! 내가 안 불안하게 해줄게. 아이씨, 아가리 똥내. 이렇게 한 번 먹였어야 되는 건 대장 증후군이요. 야야야야. 시계? 좀. 아 뭐야 이거 뭐야? 이혼에 대한 결심이. 네. 30일만 기다리면 되는데? 30일. 란 맞춰놔야지. Meski sama-sama sepakat berkata iya, namun mereka harus menunggu akibat proses cerai tak berlangsung singkat. Jung dan Nara harus sabar menanti beberapa waktu sebelum resmi berpisah. Periode pertimbangan selama 30 hari jelang pengecapan stempel perceraian, Jung telah mengatur waktu peringatan lalu mereka berdua pulang sama-sama. Bobroknya, meski dalam berkendara mereka berdua masih ngomel menggerutu. 아 토나. 말아 진짜. 베레베 무죄네. 개성의 미대. 빨리 내려주는데요 두 번. 더 해라 진짜. 두 분 모두 정상입니다. 진정하세요. 자기야. 다들 누구신데? 대가리가 나서 빠졌나? Iya, elah si Babe malah mengira otak anaknya mampet karena tidak mengenali mereka berdua. Padahal apa? Jung telah mengalami penyakit amnesia akibat benturan keras di TKP. Kata dokter bukan cuman Jung namun Nara pun demikian. Amnesia dengan gejala gangguan identitas disosiatif. Nara dan Jung tidak akan mengalami gangguan apapun dalam perilaku kesehariannya, tapi mereka kehilangan ingatan tentang dirinya sendiri serta orang-orang di sekitarnya. Mendengar itu, sesama besan Bu Linda dan Nini jelas shock mendengar nasib buruk yang terjadi ke anak mereka. Pesan Pak Dokter pula untuk proses pengobatan atau proses pemulihan ingatan Jung dan Nara mungkin saja dengan benturan atau pukulan pada kelapa mereka. 부부요. 부부요?
두 분 부부시라던데? 지기네. Nara dan Jung yang sudah lumayan siuman kaget sekali setelah diberitahu jika mereka berdua telah menikah. Meski Nara sama sekali tak percaya, namun begitu banyak bukti-bukti konkret mulai dari foto-foto pernikahan mereka berdua. Jung yang mengecek pengingat di handphonenya sempat bertanya ke Nara, kira-kira tanggal 15 bulan depan itu hari apa? Jelas Nara sama sekali tak mengetahuinya. Nami pun memberitahu, "Woi, itu hari perceraian kalian." 설마 참회하면서 Setelah beberapa hari, dokter memberitahu dua pesan ini jika anak mereka sudah bisa dipulangkan. Agar lebih baiknya pula, Ninik dan Linda disarankan supaya anak mereka bisa tinggal di lingkungan yang sama sejak sebelum kecelakaan, sebab itu akan sangat membantu dalam memulihkan ingatan mereka. Mau tidak mau ya, Linda dan Nini harus mengikuti perintah dokter demi kesembuhan Nara dan Jung, meski sebenarnya mereka berdua sudah muak melihat anak mereka bersama. Tapi karena sebelum pengecapan stempel perceraian itu di tanggal 15 nanti malah terjadi insiden yang tak diduga-duga dari anak mereka. Dipulangkanlah Nara dan Jung. 너를 알고 있어서 다행. 냄새네. 네가 마신 거야. 이렇게 술을. 죄송합니다. Di sini Bu Nini menyuruh Nami tinggal bersama mereka dulu sampai ingatan Nara dan Jung benar-benar pulih nantinya. Maksudnya biar ada yang mengawasi mereka berdua, takutnya jangan sampai mereka jatuh cinta kembali, karena itu akan memperumit keadaan serta perceraian mereka. 너희 둘 사이라는 거 명심해. Setelah beres-beres lanjut makan bersama, suasananya benar-benar berbanding terbalik dari sebelumnya. Nara dan Jung seperti orang yang terlahir kembali, namun penjagaan Nami terhadap mereka begitu ketat, jangan sampai ada gerakan-gerakan yang bisa membuat keduanya jatuh cinta kembali. Setiap hari, setiap malam Nami memantau mereka sesuai pesan ibunya, dan karena hari perceraian Nara dan Jung sisa 20 hari lagi, pun keluarga telah mengupayakan segala cara untuk mempercepat pemulihan ingatan mereka. Termasuk hari ini orang yang selalu berada di lingkungan Nara dan Jung sebelumnya telah diundang untuk merefleksi kejadian-kejadian dahulu guna untuk menstimulus ingatan mereka. Ayah Nara mencoba mengedor-dor Jung seperti kala saat dia datang meminta restu. Bukannya menstimulus ingatan Jung, namun Jung malah mengira jika itu sikap pujian dari ayah Nara. Padahal ayah Nara sedari dulu sudah sangat jengkel melihat wajah Jung. Segala usaha telah dilakukan, namun tetap tak ada tanda-tanda pemulihan ingatan antara Nara dan Jung. Sementara hari perceraian sisa 15 hari lagi, Bu Linda dan Nini pun mencoba mengambil jalur hipnotis. 들이마시고. 양배추죽을 끓여. 불 붙었어요. 이해하지 싶은데. Cara ini cukup lumayan, tapi masih saja hanya potongan-potongan kisah yang sempat teringat dan ujung-ujungnya malah lupa lagi setelah proses hipnotisnya selesai. Dua besan ini pun memutuskan kembali menghadap ke Pak Dokter bertanya solusi lanjutan. Tanpa basa-basi, Pak Dokter menyarankan bagaimana jika mereka berdua mencoba berperang di ranjang karena beragam stimulus bakal lebih baik. 그래도 난 귀엽다. 뭐? 에? Iya, membahayakan ini Nar. Bisa-bisa mereka berdua jatuh cinta beneran. Nami juga malah sibuk garap lagu di kamarnya. Tak terasa hari perceraian mereka sisa 10 hari lagi. Sementara makin kesini makin banyak momen-momen romantis yang tercipta antara si Jung dan Nara. Seperti pagi ini Nara yang masih setengah sadar masuk ke WC begitu saja, padahal di dalam ada si Jung. Lucunya mereka masih sempat saling oper pasta gigi. Nara baru benar-benar sadar pada saat melihat jagung Jung terpental-pental di bawah seraya mengikuti tekanan gerakan gosokan gigi di atas. Lompat tuh Nara keluar saking kagetnya. Menyambut pagi sambil bersantai di sofa, ada yang aneh dengan Jung. Pikirannya kemana-mana saat memperhatikan Nara makan stroberi.
Sejauh ini sudah banyak sekali pesan-pesan yang tersirat untuk para pecinta Heiner jika Nara dan Jung pasti sudah diam-diam memiliki ketertarikan masing-masing. Kisah juga semakin menarik pada saat Nara dan Jung mulai main rebut makanan. Naik tanduk Nami memperhatikan sikap mereka, tapi ya mau bagaimana gejolak cinta itu mulai lahir kembali. Bahkan pada saat hendak tidur, tangan Jung mulai gatal, ia pun mencoba mengirim pesan ajakan kencan ke Nara. Tahu-taunya itu direspon baik oleh Nara. Besoknya tamasyalah mereka berdua makan sederhana di bahu jalan. Malamnya lanjut di restoran berkelas. Pula kebahagiaan dari keduanya semakin tak terbendung. Lihat saja senyum-senyum tipis mereka. Sepulangnya dari sini hujan cukup deras, payung Nara terbawa angin, lagi-lagi tercipta momen romantik seraya cahaya kendaraan menyilaukan senyum manis si Jung dari belakang. Mata Nara seketika menatap dengan tajam. Tahu-taunya ia mengingat momen indah dahulu ketika Jung datang menawarinya payung. Lalu hal yang paling tak disangka-sangka di sini ketika Nara langsung lompat mengecup. 왜 때려요? 뭐하는 짓이야? 그쪽에 있으면서. Iya, tahu-taunya itu hanya gerakan refleks dari Nara. Sepulangnya dari sini Nara dicoba-cobalah di atas kasur. Sepertinya Nara benar-benar sudah siap untuk dibelai, tergambar dari gerak-gerik kakinya. Jung baru bisa peka saat Nara menebar senyum, langsung ditancap tuh jagung si Jung. Itu tidak masalah juga sebab mereka memang suami istri kan. Yang masalah tuh bagian yang ini. Jung malah klimaks di lantai. Dan karena Nami sudah melapor kejadian ini, besoknya datanglah emaknya Nara ke tempat mereka, sekalian mengingatkan jika proses cerainya sisa 5 hari lagi, maka jangan macam-macam. Nah, agar bisa memutus rantai hubungan mereka yang semakin jelas, hari ini Bu Linda memutuskan untuk menarik Nara pulang ke rumah utama. Dibawalah Nara di belakang nampak raut pedih oleh Jung, begitupun dengan Nara di mobil. Namun mau bagaimana juga, nasi sudah jadi bubur. Sebenarnya maksud ibu Nara ini baik, ia hanya tidak ingin melihat putrinya sakit untuk yang kedua kalinya. Meski Jung dan Nara saling mencintai sekarang, tapi bagaimana jika nanti ingatan mereka sudah pulih? 그 자식 얘기 꺼내지 마. 이미 끝난 사이야. 대로 바로 떠날 준비해. 준비 다 마쳤으니까 가서 머리나 식혀. 공부 안 해도 돼. 더 이상은 못 봐. 엄만 너 아파하는 모습. 또 늦어버렸네. Malam ini Nara sudah mengemas barang-barangnya sebab besok ia sudah mau pindah ke luar negeri atas permintaan ibunya. Pula terdengar kabar jika ingatan Jung di sana sudah pulih akibat benturan keras saat terjatuh di lantai tempo hari. Lalu entah perasaan Jung sekarang masih sama ataukah kebencian terhadap Nara juga sudah kembali, itu masih penuh tanda tanya. Terpantau pula Jung dibantu sahabatnya sudah mengemas barang-barangnya sebab sudah tak ada lagi artinya ya tinggal di tempat ini. Sebelum pergi, Jung sempat mengingat semua momen-momen buruknya dengan Nara dahulu. Sementara Nara juga sudah ada di bandara untuk mengambil penerbangannya hingga kita telah berada di penghujung kisah. 야야, 돌아봐. 다음부턴 늦지 마. 이거 왔어? 미쳤네. 아슬아슬했다. 좋은 기억보다 많아지면 내가 나의 나쁜 기억에 사로잡혀서 걱정하고 있더라. 되찾게 해주고 싶어. 뭐라고? 간다. 노정열, 넌 왜 다시 돌아왔어? 3개월 뒤에 내가 판단할 테니까. You're the reason for a while to my life pieces, 'cause you're all
떠날래. 홍장군님, 둘 다 쏴. 주말에 드라마나 보고 있겠습니까? Kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah Nara dan Jung? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya, Ner. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.